Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Praktikum Profesi Mahasiswa atau PPM dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN SMH Banten yang bertugas di Ponpes Darussalam Al-Fahmu Cilaja Pandeglang Banten. Nah, di video ini kami akan memaparkan kisah hidup dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam, yaitu Kiai Haji Ahmad Muslih. Sebelumnya kami akan jelaskan sekilas dari Pondok Pesantren Darussalam. Pondok ini berlokasi di daerah Kampung Benying, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum bernama Pondok Pesantren Darussalam, pondok ini bernama Pondok Pesantren Darul Furqon, dan berubah nama menjadi Pondok Pesantren Darussalam atas izin dan restu dari Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Jakasi yang waktu itu menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Oke, kembali ke topik. Kiai Haji Ahmad Muslih ini memiliki nama lengkap Kiai Haji Ahmad Muslih bin Rosyad bin Tubagus Sya'ban bin Tubagus Aib. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1998 di kaki Gunung Karang, tepatnya di Kampung Cengkel, Desa Cilaja, Pandeglang, Banten. Beliau lahir dari pasangan Haji Rosyad dan Ibu Siti Ambiah. Kiai Haji Muslih ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara, dan saudara-saudaranya antara lain: 1. Kiai Haji Ahmad Sanusi, yang kedua ada Hajah Siti Aisyah, yang ketiga ada Haji Sofan Rosyad, lalu ada Hajah Neneng Aminah, lalu beliau sendiri Kiai Haji Muslih, dan yang terakhir ialah Kiai Haji Soleh Rosyad. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita dengarkan sejenak sedikit cerita dari pihak keluarga Kiai Haji Ahmad Muslih, yaitu Ustadz Asep Saifullah selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang menggantikan Kiai Haji Ahmad Muslih. Tapi dalam bentuk tulisan dan kita ketahui itu. Dan pernyataan itu sangat kita wajari karena pola pikir santri kan masih labil ya. Padahal dia tidak tahu bahwa Bapak itu dulu pada zaman awal-awal ya tentu menjadi imam dan menjadi khotib di masyarakat. Cuman karena sudah sepuh saat itu tentu memberikan kesempatan kepada yang muda di kampung ini. Itu salah satu sosoknya. Kemudian juga tadi intinya berkorbannya itu luar biasa. Jadi untuk membantu orang lain, termasuk tadi ada bahasa istri pertama dan istri kedua. Saya rasa di kalangan pimpinan pondok ini sudah menjadi lumrah. Istri pertama itu adalah pondok, istri kedua itu adalah istri yang hakiki. Maka saya pun seperti itu. Istri pertama saya, karena saya sebagai pimpinan, istri pertama saya adalah pondok. Istri kedua adalah istri saya itu, Ustazah Ima. Bahkan berkorbannya saya itu melebihi lebih besar korban ke pondok daripada ke istri. Kalau boleh saya jujur, saya tidak menafkahi istri saya dari segi uang. Karena dulu ketika saya diminta untuk datang di sini, jadi Bapak itu, jadi saya nikah dengan Ustazah Iman itu karena dikenalkan dengan teman. Jadi Bapak itu mencari mantu yang alumni Gontor yang nantinya bisa melanjutkan pesantren ini, kan intinya itu. Jadi ketika saya menikahi itu tentu Bapak tidak berharap nafkah uang ya, tidak berharap. Artinya dengan kita sudah tinggal di sini, memajukan pondok itu sudah termasuk nafkah kepada istri. Itu ibaratnya begitu, sebagai bentuk tanggung jawab saya. Maka saya pun Ustazah Ima
setiap bulan saya tidak ada nafkah ke istri itu gitu, karena uang keuntungan penjualan buku itu hampir semua itu diserahkan ke pondok. Kalau dihitung 30.000 eksemplar, kalau satu buku itu katakanlah keuntungan bisa 50.000 atau 40.000 lah katakanlah, itu sudah 1,2 M. Ini sudah ngomong keuntungannya saja, dan ini masih akan berlanjut sampai 35.000 eksemplar. Nah, nyatanya sampai saat ini saya tidak punya tabungan, saya tidak punya invest, punya tanah, punya rumah di luar, tidak punya. Jadi invest kita adalah invest akhirat. Kemudian sebagai contoh lagi, sebagai cerita nanti bisa dinarasikan. Kita lanjut. Kiai Haji Musli ini sepanjang hidupnya pernah mengenyam pendidikan di beberapa tempat, dimulai dari SD Cilacap 1, lalu berpindah ke MI Al-Falah, lalu lanjut ke Pondok Pesantren Turus hingga mendapat ijazahnya pada tahun 1974. Lalu sehabis dari Pondok Pesantren Turus, beliau lanjut lagi menimba ilmu di beberapa pondok pesantren selama 4 tahun, seperti di daerah Kadukawang. Nah, saat beliau belajar di Kadukawang, beliau hanya fokus belajar pada satu kitab, yaitu kitab Alfiyah. Setelah dari Kadukawang, Kiai Haji Musli ini lanjut lagi ke pondok pesantren di daerah Baros, dan saat itu beliau mulai belajar berbagai kitab. Nah, setelah dari Baros, beliau lanjut lagi mondok di Kampung Kaloran, Kota Serang. Nah, mulai dari situ, beliau yang sebelumnya hanya belajar kitab-kitab, mulai berfokus pada ilmu Al-Quran, sehingga beliau juga dikenal sebagai seorang qiraah. Dan ini adalah foto Kiai Haji Ahmad Musli ketika beliau masih muda. Setelah menimba ilmu di beberapa pondok pesantren yang barusan disebutkan, Kiai Haji Ahmad Musli pada tahun 1978 mengenyam pendidikan di pondok pesantren lagi. Nah, kali ini beliau masuk ke pondok pesantren Dar El Qolam Gintung Tangerang yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Lalu Kiai Haji Musli lulus pada tahun 1984. Uniknya, beliau masuk Ponpes Dar El Qolam saat itu ketika sudah menikah. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Musli merupakan santri yang tertua dan yang dituakan saat itu di pondok pesantren Dar El Qolam. Selama 6 tahun, beliau sangat aktif ketika menjadi santri. Di saat kelas 2, beliau dipercaya sebagai bagian penerangan, lalu di kelas 3-4 diamanai sebagai pentam atau penerima tamu. Kemudian di kelas 5-6 beliau diamanahi sebagai bagian keamanan. Pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Musli di Dar El Qolam tidaklah mudah. Banyak cobaan yang dialami olehnya, seperti bekerja untuk memenuhi biaya selama pondok, lalu terdapat tunggakan biaya sampai sempat dipulangkan karena tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Hingga di satu momen, Kiai Haji Musli ini bertemu dengan salah satu wali santri baru yang bersedia menyelesaikan dan melunaskan tunggakan biaya tersebut. Nah, di Dar El Qolam, beliau mengajar Al-Quran, atau sekarang dapat disebut sebagai abdi pondok, sebagai ustadz muda. Di tahun 1984, setelah beliau lulus dari pondok, Kiai Haji Musli mengabdi lagi di pondok pesantren Dar El Qolam, tempat beliau bernaung selama 6 tahun. Lalu dilanjutkan mengabdikan diri di masyarakat
dengan berprofesi sebagai guru madrasah sanawiyah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu kiprah selama Kiai Haji Ahmad Muslih hidup. Kita awali di bidang keagamaan. Beliau aktif sebagai tokoh agama, khususnya sebagai khotib di Kampung Cengkel, tempat beliau tinggal. Selain itu, beliau juga aktif di dalam organisasi keagamaan, contohnya sebagai anggota MUI atau Majelis Ulama Indonesia Daerah Pandeglang pada tahun 2010. Kedekatan beliau dengan para kiai dan silaturahmi yang terjalin menjadikan akses atau kesempatan bagi beliau untuk ikut berkiprah di MUI. Lalu beliau juga aktif di FKPM atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren, yaitu forum yang beranggotakan pimpinan pondok pesantren modern yang ada di Banten, yaitu pada tingkat Banten di Lebak yang diinisiasi oleh FSPP atau Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, serta beliau menjadi ketua di FSPP Pandeglang. Lalu lanjut ke bidang sosial. Nah, di bidang ini kita contohkan di masa-masa pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Nah, di masa tersebut Kiai Haji Ahmad Muslih ini banyak memperkerjakan warga-warga lokal dan dipekerjakan macam-macam, pokoknya ada yang menjadi tenaga ahli, lalu ada yang menjadi kuli dan menjadi orang-orang yang bisa dibilang memilih barang dan material yang berkualitas. Nah, selain itu beliau juga menjabat sebagai ketua RW di Kampung Benying karena beliau tinggal di Kampung Benying. Lalu Kiai Haji Muslih ini juga aktif menjadi ketua komite MTSN di Kadurisung. Berikutnya, mari kita bahas seputar Pondok Pesantren Darussalam di era kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muslih. Beliau menjadi pimpinan pondok pada tahun 1988 hingga tahun 2019. Nah, di awal beliau menjabat, pondok pesantren ini berkonsep seperti madrasah, yang dimana santri-santrinya masih pulang pergi. Lalu, pada tahun 1998, pondok pesantren ini sempat vakum karena kurangnya santri dan guru. Singkat cerita, pondok pesantren Darussalam dibuka kembali pada tahun 2000. Pada waktu itu, mulai terdapat santri yang tinggal menetap di pondok walau tidak semua. Sejak saat itu, pondok pesantren terus mengalami perkembangan. Contohnya seperti jumlah santri yang lama-kelamaan bertambah banyak dan asal para santrinya tidak hanya dari Pandeglang saja, melainkan dari wilayah seperti Lampung, Palembang, Jambi, dan wilayah Jabodetabek. Selain dari contoh tersebut, perkembangan pondok dapat dilihat dari bangunan yang semakin lama semakin bertambah seiring banyaknya santri yang masuk. Pada awalnya, para santri masih berada di tempat yang terbatas, seperti di rumah Kiai Muslih. Namun, lama-kelamaan bangunan pondok makin banyak dan makin berkembang. Contohnya, ada di berdirinya asrama yang khusus untuk tempat tinggal para santri dan santriwati. Ditambah lagi pembangunan musola di pondok yang semakin menambah fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Nah, di era kepemimpinan Kiai Muslih ini juga sistem pondok berubah menjadi boarding school di tahun 2012. Sosok yang menjadi pionir dalam perubahan ini adalah Ustazah Ima selaku anak kandung Kiai Haji Muslih dan Ustadz Asep selaku menantu dari Kiai Haji Ahmad Muslih, yang dimana beliau pun
merupakan alumni Pondok Pesantren Gontor. Maka tak heran sistem yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam ini berkiblat dari sistem yang ada di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Akhirnya pada tahun 2019 Kiai Haji Ahmad Musli menyerahkan tongkat kepemimpinan pondok ke Ustadz Asep Saifullah selaku menantu dari Kiai Haji Ahmad Musli. Alasan beliau tidak lagi menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darussalam adalah karena penyakit stroke yang dideritanya. Akibat penyakit tersebut, Kiai Haji Musli kesulitan untuk beraktivitas dan hari-harinya dihabiskan di kursi roda. Kiai Haji Ahmad Musli berjuang melawan penyakit stroke yang dideritanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Namun takdir berkata lain. Beliau dipanggil oleh Gusti Allah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021 jam 12:40 siang, dan beliau dimakamkan pada sore harinya di tempat yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Darussalam itu sendiri.